Posko kami telah diri oleh seluruh ketua DPP partai yang telah hadir mengusung kami. Ada Pak Daryono, kemudian ada semua ada ya, dari PAN, dari Mabes Parpol, termasuk PKB dan sebagainya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, termasuk tim sukses juga hadir dari Pak Bibit, kemudian Pak Bakti, serta rekan-rekan sekalian, termasuk rekan-rekan relawan di samping Parpol. Pada malam hari ini kita melaksanakan kegiatan nonton bareng. Jadi nonton bareng proses quick-count yang akan kita laksanakan. Tentu ini akan memberikan suatu nuansa kebersamaan kita yang telah tahapan pemilu kita lakukan. Di mana tahapan pemilu kita dari mulai kami pendaftaran, negosiasi, kemudian verifikasi, penetapan calon, kemudian proses kampanye, masa tenang, dan hari ini adalah tahapan pemilu inti, yaitu mulai dari pungut dan hitung. Sehingga momen inilah, kebersamaan inilah yang kami rasakan, yang tentu hasilnya nanti akan kita lihat pada saat terjadi recall yang dilakukan oleh KPU. Mungkin itu malam ini ada hal yang perlu disampaikan dari teman-teman, silakan. Ya. Yang pertama tentu saya bersyukur ya, itu adalah bentuk kepercayaan masyarakat kepada kita. Tentu ini bentuk kepercayaan yang kita jawab bahwa inilah harapan yang dibebankan kami bernegosiasi di bulan kami, aspirasi dari masyarakat, hasil kami bertemu melihat di seluruh lapisan masyarakat di 35 kabupaten selama kami proses tahapan pemilu yang intinya itu. Ya, jadi mulai. Selamat malam Pak Lutfi, Bu Sesi. Saya ada di Divisi Kompas. Saya mau berbicara dengan Bu Sesi dan Divisi Kompas ini unggul. Sebenarnya pengenannya ini sih Pak. Kan waktu sebelum kampanye, pas masa kampanye Bapak bilang ada dukungan di Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Nah ini yang sertifikal nggak muncul, dapat sama nggak sih Pak dari Pak Jokowi sama Pak Prabowo Pak? Begini, jadi artinya beliau adalah pimpinan bangsa Indonesia, mempunyai kebanggaan yang sangat luar biasa sekali. Di mana Presiden kita setuju Bapak Joko Widodo telah memberikan suatu teladan dan kesempatan beliau dengan memberikan dukungan kepada kami. Tentu ini merupakan spirit dalam rangka menteladani beliau dalam rangka memimpin kepada masyarakat. Kemudian Pak Prabowo juga sama. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan sebagai kepala parpol. Pada saat saya daftar Gerindra pertama saya masuk. Artinya beliau adalah pimpinan parpol yang telah memberikan dorongan dukungan kepada kami. Ini adalah suatu kepercayaan dalam rangka integrasi beliau sebagai Presiden nanti kalau sudah terpilih. Program-program pusat akan kita akselerasi di kabupaten maupun provinsi Jawa. Dua spirit ini yang perlu kita teladani sehingga kami punya lebih untuk memberikan leadership nantinya wilayah Jawa Tengah dan Indonesia. Dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap kami berdua untuk selalu akselerasi wilayah Jawa Tengah. Sudah mengucapkan selamat Pak? Belum, nanti tunggu tanggalnya. Dia mungkin yang lain? Dia dari Metro? Hasil quick count ya. Apakah ini sudah sesuai dengan target? Kemudian kalau menurut Pak Lutfi dan Gus Yassin sebenarnya apa sih yang menjadi kunci kemenangan? Karena kalau kita lihat peta politik di Jawa Tengah kan cukup menarik ya. Pada saat saya mulai daftar sampai itu nggak punya target. Jadi saya negosiasi nggak punya target. Tapi yang paling inti adalah kerja-kerja timbuk para teman-teman parpol mengeluarkan suatu konsolidasi yang kompak, kemudian utuh. Kita berkomunikasi dengan seluruh parpol pendukung, kemudian tim sukses juga ikut melakukan kolaborasi secara sistematis.
kemudian relawan dan organ bersama-sama untuk melakukan direktif terkait dengan aspirasi di bawah. Jadi antara parpol, organ relawan, tim sukses, dan yang paling utama adalah letak hati nurani masyarakat kita untuk memilih pemimpin. Dan hari ini nanti yang ditentukan bahwa siapapun pimpinannya dalam masyarakat hati nurani yang Jawa Tengah yang menang dan kita. Jika ini semua akan kita kembalikan kepada masyarakat kita. Toh nanti ringtone-nya belum, tapi spirit ini yang membuat kita berhasil adalah input di antara kita. Oke, cukup ya? Mungkin bisa ada namanya. Ya, terima kasih apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Jika. Untuk kami hanya ingin menambahkan, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah yang telah mengikuti tahapan-tahapan pemilu dan membuat situasi pilkada baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten kota berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih juga kepada KPU, Bawaslu, TNI Polri, seluruh organ-organ relawan kami. Saya ucapkan terima kasih karena semestinya saya mendampingi Mas Lutfi. Ya kalau hanya berdua nggak mungkin kita bisa menjangkau seluruh masyarakat Jawa Tengah. Kami dibantu untuk bertemu dengan masyarakat, disampaikan kepada kami baik itu lewat partai politik, baik itu lewat impor tadi yang sampaikan, baik lewat organ-organ relawan kita. Ini sangat membantu kami dan kami berharap ke depan kita tetap berjalan bersama. Permasalahan tetap bisa diakomodir oleh tim relawan partai politik yang disampaikan kepada kami, sehingga kami akan lebih banyak mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Dan yang tidak kalah penting, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah, terkhusus pendukung-pendukung kami, jangan melakukan euforia dulu dan jangan melakukan euforia sebelum nanti real itu benar-benar sudah dikeluarkan oleh KPU. Mungkin ini dari saya tambahan. Terima kasih. Mas, Cukup? Mas Izin, Pak. Izin. Mas Daryono ini, Mas Daryono dari CNN. Mas, ini kan sebuah hasil yang cukup bombastis karena ini Pak Lutfi dan Gus Yassin ini menang pilkada. Mas Daryono sendiri bagaimana seperti waktu itu menggunakan parpol koalisi untuk menggulingkan mitos yang terkait kepada itu? Itu Pak Gubernur. Yang jelas saya tidak mungkin menggerakkan partai koalisi karena partai lain tentu saja tidak bisa berubah. Yang pasti bisa kami kondisikan adalah Gerindra. Mungkin Pak Lutfi dulu seperti insya Allah ini tinggal nunggu real ini biasa sudah ngecek saya pasukan jantre itu namanya menjangkau semua titik. Saya kira itu yang paling penting seperti yang disampaikan oleh Gus Yassin tadi, calon 2 orang, tangan 2, kaki 2, saya kira kami menjangkau semua tempat. Jadi memang ini kerja-kerja tim. Apapun partai koalisi yang jumlahnya banyak, belum lagi relawan, simpatisan, orang senang, bukan semua bekerja dan memastikan bahwa kemenangan itu tidak di tempat mana-mana. Kemenangan itu berada pada TPS masing-masing. Jadi intinya itu adalah semua orang tidak perlu ngurusi di semua wilayah Jawa Tengah diurusi, tapi berdasarkan masing-masing. Misalkan kalau Gerindra fokusnya di kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana, RT mana, RW mana, TPS mana, ya sudah fokus memenangkan. Kita fokus jaga, galang, menggalang, menjaga, mengamankan dan juga merekam hasil pemilu yang sudah dilakukan. Saya kira tidak ada rahasia atau strategi sangat khusus ya. Ini kan lomba banyak nyoblos ya. Jadi yang paling banyak dicoblos dia yang menjadi kan gitu.
Dan di lomba ini tentu saja yang paling utama adalah tim marketing. Tim marketing inilah sebetulnya ada kendaraan dari partai politik, jaringan partai politik maupun relawan yang sangat masif. Saya kira sekali lagi saya atas nama yang bagian dari tim yang ikut andil sedikit di pemenangan Pak Lutfi dan Gus Yassin tentu saja sangat mengapresiasi semua kerja-kerja politik yang kita mulai sejak awal pendaftaran, rekomendasi dan seterusnya sampai akhirnya ditetapkan menjadi pemenang nantinya insya Allah. Saya kira itu semoga Itu Bapak Lutfi. Ada Pak, satu lagi Pak ini. Saya Beno dari Donasi. Ini Jawa Tengah itu saya setidaknya sudah melihat 3 wakil gubernur dari zamannya Pak Bibit itu Bu Wisri, zamannya Pak Ganjar 2 kali, Pak Heru dan kemudian terakhir Bu Yanti. Saya kebetulan waktu itu leposnya di kantor gubernur Pak. Apakah dalam periode Bapak saat ini fungsi wakil gubernur akan dioptimalkan karena selama ini Wagub itu kayak bandar dan tadi tidak dibuktikan termasuk Bu Yanti 5 tahun kemarin itu Pak. Terima kasih. Saya pikir sama ya, birokrasi itu kan sistem. Jadi kita sudah tahu bagaimana harus kita kerjakan dan saya sudah sepakat dengan Gus Yassin kerja-kerja taktis apa yang kita lakukan tentu bukan di media sampaikan kita berdua yang bisa sekali. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya mungkin ke depan ya, bahwa kita sedang berkontestasi sudah selesai. Tentu kita akan berkontestasi ini yang lebih penting karena kita harus mengharapkan masyarakat kita adalah Jowo itu adalah gotong royong, kita rukun kembali, kemudian kita berangkat kembali. Siapapun pimpinannya, apabila memang nanti juga ditentukan dengan ketua KPU, di atasnya adalah rasa persatuan dan kesatuan bersama. Oke, untuk dua Pak Iji, terakhir Pak, kalau berizin terakhir kalau ini, sini Pak, saya Rahman Pak dari situ mau bertanya, pemerintah sebelumnya di Jawa Tengah itu kadang kemudian berkonflik dengan masyarakat, berkonflik dengan rakyat Jateng Pak, ya, terkait dengan proyek strategis nasional. Nah, seandainya nanti ketika kemudian Pak Lutfi ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat, ketika kemudian ada proyek strategis nasional yang berhadapan dengan rakyat kecil dan kemudian itu ditentang banyak warga Jateng, mana yang akan Bapak pilih, rakyat Jateng atau pemerintah pusat? Yang jelas kuncinya adalah pimpinan itu bermanfaat untuk masyarakat. Pimpinan itu bukan gol, dia harus tahu tentang kehendak masyarakat. Dan yang paling pokok adalah bagaimana masyarakat itu punya ilmu komunikasi dengan pimpinan. Contoh misalnya, rumah gubernur adalah rumah masyarakat. Hari tertentu kita lakukan komunikasi. Dengan demikian tidak ada lagi sekat antara seorang pemimpin dalam mereka sensitif konflik di masyarakat kita, semuanya akan terlayani. Komunikasi itu bisa kita lakukan dengan ke bawah, dengan keterbukaan publik dan ke atas terkait dengan proyek apa yang kita sampaikan. Saya yakin masyarakat kita dewasa apabila pimpinan kita mampu menjabatkan keduanya. Okay? Karena fungsi pimpinan itulah yang akan kita lakukan dalam rangka menyelesaikan masalah tanpa bermasalah. Oke, atau cukup,